Oke ya. Oke. Full time. Oke, kita bahas sedikit ya untuk pertandingan kita hari ini. Oke, sebentar. Ya, kita bahas sedikit pertandingan hari ini. Sebentar. Pertama kita mau bahas dulu, kita secara statistik dulu ya, kita lihat statistik dulu. Secara babak kedua ini kita sebenarnya lebih mengatur pertandingan ya, kita mengatur tempo pertandingan. Dan ya ini pertandingan yang luar biasa menurut saya ya. Ini Sunderland sekali lagi menunjukkan bahwa mereka ini bukan tim ecek-ecek ya. Granit Xhaka ini benar-benar menggendong Arsenal, menggendong Sunderland. Kita lihat di babak kedua kita mengatur pertandingan dan menguasai ball possession ya. Buat saya ini untuk golnya Sunderland, kedua gol Sunderland ini menurut saya tadi kalau kita melihat playbacknya ya, sebenarnya saya lebih lebih melihat ini adalah kesalahan dari back Arsenal ya, jadi dari pertahanan Arsenal yang menurut saya kurang kurang cepat untuk menutup. Nah ini tadi juga kalau ngelihat gol kedua ini saya lihat ini tadi adalah miskomunikasi tadi Gabriel ya, kayaknya Gabriel sama eh, David Raya, yang menurut saya harusnya tadi David Raya nggak ikutan maju ya, David Raya harusnya nggak ikutan maju. eh Dia harusnya tadi eh, untuk lebih 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 di belakang untuk melihat bagaimana hasil adu antara Broby tadi dengan Gabriel, tapi dia sepertinya ingin membantu Gabriel tapi malah bola jadinya nggak ada pemain yang di belakangnya dia gitu. Dua gol Arsenal ini tadi juga dari kerja keras Bukayo Saka dan Leandro Trossard ya. Jadi dengan permainan terbuka kita, eh, ini menurut saya memang lawan yang sangat-sangat, menurut saya ini lebih 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 ngeri dibandingkan kita kemarin ngelawan Manchester City ya. Ini Sunderland jujur nih kalau ngelihat pertandingan ini dibandingkan Manchester City, Sunderland ini menurut saya lebih 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 ngeri. Lalu kita lihat statistiknya. Kan ini jadi ini yang menurut saya ini yang kenapa ini menurut saya kesalahan dari back. Masa mereka 2 shot on target 2 gol gitu loh ya. Jadi sorry agak keselak. Jadi ini 2 shot on target masa menjadi 2 gol, ini menurut saya adalah ya back kita nih gimana nih, ini menurut saya harus harus menjadi satu pertanyaan tersendiri bagi lini pertahanan kita yang kemarin-kemarin ini susah banget untuk ditembus. Ini masa 2 shot on target menjadi 2 gol ya. Jadi ini tentu akan menjadi satu apa ya, harus menjadi satu pemikiran bagi Arteta dan harus menjadi satu apa ya, ini untuk ditinjau ya, harus ditinjau ini kok bisa kayak begini pertahanannya, apa yang salah, bagaimana Sunderland kok bisa mereka 2 shot on target 2 gol. Arsenal sendiri ini 7 on target, 4 kesempatan emas hanya bisa mencetak 2 gol. Jadi buat saya dengan kalau saya kan selalu bilang expected goals kecil tapi golnya besar, artinya adalah antara strikernya sangat klinis atau pertahanannya bapuk. Hari ini saya mau bilang pertahanan Arsenal bapuk ya. Jadi ini didukung dengan XG-nya ya, hanya 0,44 tapi bisa menjadi 2 gol. Ya, jadi dengan XG, saya bukannya merendahkan Sunderland, tapi posisi yang dimana mereka menendang itu harusnya tidak perlu menjadi gol gitu loh. Jadi
Buat saya hari ini kita kebobolan dua, bukan dari Sunderland-nya yang bagus ya, tapi bagaimana pertahanan kita hari ini jelek. Jadi ini saya harus ngomong apa adanya kalau ngelihat permainan, ngelihat statistik ya. Nanti mungkin pada saat kita melakukan segmen peluit panjang, setelah saya lihat-lihat lagi permainannya, lalu melihat lebih dalam lagi dari dari cara kita bermain, mungkin akan ada perubahan. Tapi sekarang saya secara sekilas melihat setelah pertandingan selesai, lalu melihat statistik, menurut saya ini problem kita, pertahanan kita yang hari ini menurut saya bapuk ya. Kita lihat bagaimana sedikit banget sebenarnya ini tendangan ke arah gawang dari Sunderland, tapi masa dua yang on target dua-duanya jadi gol ya. Itu menurut saya itu harus menjadi satu harus menjadi satu evaluasi. Arteta harus mengevaluasi ada apa ini gitu ya, yang kemarin-kemarin susah, kali ini kebobolan dua hanya dari dua shot on target. Jadi ini menurut saya satu hal yang harus benar-benar di dievaluasi gitu ya. Kalau lain-lainnya sih tadi menurut saya secara semangat kita ada. Cuman tadi saya agak kaget, kita kenapa tidak melakukan pergantian pemain ya di menit 70 80. Menurut saya paling tidak tadi setelah gol Trossard, lini serang kita menurut saya tadi harusnya kita ganti ya. Kalaupun memang kita mau main bertahan, oke, Eze diganti, kenapa enggak tadi sekalian juga untuk mengganti Saka dan Trossard gitu kan. Menurut saya paling enggak tadi bisalah kita masukin Max Dauman atau Ethan Nwaneri untuk menjadi kaki yang segar untuk lini serang kita gitu. Jadi buat saya di sini juga saya ada ada ke Artetanya ya. Ini kenapa kok pergantian pemainnya nggak dilakukan lebih banyak ya? Karena Sunderland tadi mereka mengganti 5 pemain. Jadi mereka juga lebih segar kakinya terutama setelah menit 70-an ya. Jadi saya agak heran sih kenapa Arteta kok hari ini tidak melakukan pergantian pemain yang lebih banyak. Tadi hanya mengganti Eze dengan Mosquera, oke, bermain lebih bertahan, saya paham. Mencoba menjaga keunggulan, nggak masalah. Tapi buat saya tadi harusnya antara Trossard atau Saka atau bahkan dua-duanya, menurut saya tadi harusnya diganti ya itu. Atau Merino juga, Merino menurut saya tadi paling enggak menit 70 80 kenapa nggak diganti dengan AHA ya, dengan Andre Hariman Anus gitu ya. Jadi buat saya di situ. Tapi kepada Sunderland saya mengucapkan ya, ini memang selamat ya, ini permainannya sangat luar biasa, bisa membobol gawang Arsenal 2 kali. Jadi sama yang saya bilang kan di preview kita kemarin di segmen scouting lawan, bahwa Sunderland ini adalah tim top 4. Jadi cara mereka bermain ini permainan tim top 4 ya. Jadi mereka ini tim yang menurut saya nggak boleh disepelekan ya. Ini tim yang menurut saya akan menjadi tim kuda hitam banget untuk top 4 musim ini. Ya itu mungkin untuk untuk review singkat kita untuk yang akan menjadi klip kita nanti di segmen hasil instan ya. Sekarang kita masuk ke kolom komentar dulu nih. Balardo jago banget. Arteta udah mulai salah pengambilan keputusan pergantian pemain. Nah tadi yang saya bilang kan, ya harusnya paling enggak, saya nggak masalah tadi untuk Eze diganti dengan Mosquera, saya nggak ada masalah. Cuman tadi menurut saya harusnya paling enggak Saka dan Trossard atau Saka atau Trossard atau Merino ya.
menurut saya tadi harus diganti lah. Dari 3 itu minimal menurut saya 2 harus diganti. Bukan karena mereka bermain jelek, tapi karena menurut saya juga udah mulai kepayahan dan udah mulai kebaca gitu ya. Jadi buat saya tadi harusnya salah satu atau salah dua lah untuk lini serang kita tadi juga harusnya diganti. Liverpool City siapa besok menang besok, semoga seri sih ya. Satu poin yang krusial. Saya rasa ini satu poin yang sangat krusial. Tapi buat saya juga harus memberikan selamat ini kepada Sunderland dengan cara mereka bermain yang menurut saya sangat luar biasa. Mereka menurut saya inilah pemahaman Granit Xhaka terhadap permainan Arsenal ya. Dia memberikan, menurut saya pasti dia memberikan pointer bagaimana untuk menjatuhkan Arsenal ini dengan cara fisik ya. Terlalu pede dengan defense-nya, jadinya dia pengen full defense dengan sisa menit bobol deh ya. Menurut saya tadi nggak masalah ya dengan 5 back, tapi harusnya lini serangnya juga harus di refresh gitu loh. Jadi menurut saya tadi Eze diganti dengan Mosquera, harusnya tadi antara Saka atau Trossard diganti dengan Nwaneri atau Dauman, lalu si Merino menurut saya harusnya diganti dengan Aha gitu ya. Supaya tadi lini serangnya supaya ada penyegaran gitu ya. Nggak perlu masukin, nggak, kalau buat saya nggak masalah tadi sekali lagi untuk Mosquera saya nggak masalah, tapi harusnya adalah untuk pemain serangnya perlu refresh ya. Pemainnya pada kecapean, Saka udah nggak mau pressing karena capek dan pergantian justru buat bertahan, bukan terus nyerang. Nggak, buat saya nggak masalah tadi kan sekali lagi, tapi ya harus supaya Saka yang udah capek ini juga biar diganti, biar dengan kita menyerang juga kan membuat mereka lebih bermain bertahan, nggak bisa nyerang kita gitu loh. Jadi buat saya tadi sebenarnya pergantian Eze dengan Mosquera itu nggak ada masalah, tapi harusnya ya itulah tadi yang udah saya ulang-ulang lagi ya, pemain menyerangnya juga harusnya di refresh gitu. Kalau mau udah bertahan malah rawan kebobolan. Pas Eze diganti sudah bad feeling sih bakal sekali lagi saya nggak masalah sebenarnya di situ, tapi dengan kita bertahan tapi lini serang kita nggak ikut ada serangan, itu memberi ruang banget gitu loh ya. Jadi buat saya itu tadi kesalahannya adalah Eze ganti Mosquera, ya kenapa enggak juga pemain menyerang kita masukin Nwaneri, kita masukin Aha itu ya. Terus udah beli isyarat untuk terus tekan, jangan kasih kendor. Ya betul. Munchen dan Arsenal nasibnya kok sama mereka apa? Munchen kenapa? Munchen juga inikah? Munchen juga sebentar, saya mau lihat Munchen emang kenapa Munchen nih? Sebentar kita lihat. Emang Munchen udah main kah? Sebentar. Bundesliga mana nih? La Liga Italia, Jerman nih, Bundesliga. Belum main sih. Emang udah main ya? Bayern Munchen. Emang belum, mereka udah main kah? Oh iya udah main ya. Ini Munchen udah main. 2 sama juga ya lawan Union Berlin juga nih. Dalam kondisi maksudnya ya, jadi ya Munchen juga dalam kondisi yang sama ya dengan Arsenal, 2 sama juga loh. Ya. Kan saya bilang kita kalau kita gagal menang posisi satu game ini yang disesalkan. Nah ini ya lah, menurut saya ini game yang ya tadi kalau buat saya sebenarnya kesalahannya di situ sih ya, dari saya. Bayern sama ya tadi baru lihat ya, ternyata 2 sama. Ini game penting tapi sayang banget seri. Ya ini buat saya sih ini menunjukkan ini adalah Sunderland menunjukkan diri ya. Ini Sunderland menunjukkan diri bagaimana mereka bukan tim ecek-ecek. Tapi di saat yang sama ini juga Sunderland yang ya mereka nggak main midweek ya. Jadi ini mungkin kelemahan. Tapi nggak boleh jadi alasan lah itu ya. Tapi
Buat saya ini yang harus menjadi PR tadi dari Arteta ini ya, menjadi evaluasi. Arsenal versus Munchen ya next, tapi kita masih lawan Spurs dulu ya. Artinya malam ini nggak tenang, jadi pikirannya kurang. Harusnya Saka ganti dan MLS masuk. Boleh, iya kan tadi kalaupun maksudnya mau bertahan sekalian gitu kan. Kenapa enggak? Oke, kalau mau bertahan sekalian ganti Saka dengan Miles Lewis Kelly, 6 back sekalian gitu kan. eh Terus Trossard, ya ganti Nwaneri lah gitu. Saya tadi sebenarnya maksudnya bukan Nwaneri bagus atau gimana, tapi lebih supaya kita lini serang kita juga tetap ada nyerang gitu loh. Kalaupun mau full bertahan, saya rasa agak nanggung banget hanya ganti Mosquera ya. Kalau mau full bertahan harusnya masukin sekalian tuh Miles Lewis Kelly sama Inkapie sekalian tuh Trossard sama Saka diganti sama Inkapie sama Miles Lewis Kelly. Jadi biar lini bertahannya juga makin 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 tebal juga gitu ya. eh Ngapain sih ganti Eze? Saya rasa ini bukan tadi buat saya ini nggak ada masalah. Apa yang dilakukan nggak ada masalah, tapi harusnya itu nambah lagi itu untuk lini serangnya itu harusnya disegerin, harus di refresh gitu loh. Jadi buat saya masalahnya bukan pergantian Eze ke Mosquera, masalahnya adalah kenapa ini lini serangnya kok nggak diganti juga gitu ya. Semoga City kalah Liverpool. Enggak, kalau buat saya semoga seri aja. Jeda internasional buat evaluasi, siap tatap Spurs dan Bayern ya sama Chelsea. Game ini penting seperti yang kadang bikin Arsenal gak, ya betul. Manchester itu Liverpool senang. Besok sih kalau salah satu dari mereka akan ya saya rasa itu pasti akan menjadi satu hal yang sangat-sangat bisa terjadi ya. Possession di saat udah unggul malah milih defense itu mengingatkan saya kemarin kayak musim kemarin. Ya tadi sekali lagi buat saya problemnya bukan di situ, tapi problemnya adalah lini serang kita. Ya udahlah, itu yang tadi udah saya ulang-ulang lagi. Supaya lini serang kita tuh tetap ada maju nyerang gitu loh ya. Untuk di refresh itu Saka dan Trossard itu harusnya menurut saya perlu di refresh supaya tetap ada maju nyerang, juga itu membuat mereka nggak bisa nggak bisa terlalu maju nyerang ke kita ya. Imbang serasa kalah betul. Mana lagi nih? 70 menjadi catatan penting buat Arteta dalam reformasi tim. Hari ini mengurangi intensitas, membuat pressing bukan best way to keep the wins. Tapi tadi saya ya sebenarnya tadi ada benarnya juga kan, karena gol kita tadi setelah menit 70 kan itu Saka dan Trossard ya. Jadi oke lah di situ, tapi menurut saya begitu tadi mereka Sunderland itu udah ganti 5 pemain, harusnya kita juga ganti paling enggak 4 pemain gitu. Menurut saya paling enggak kita harusnya ganti 4 pemain untuk menyegarkan kaki yang ada di lapangan. Karena kita udah lihat tadi bagaimana Saka dan Trossard juga udah kecapean gitu ya. Declan Rice juga udah kecapean. Itu menurut saya harusnya udah ada pergantian pemain. Imbang rasa kalah. Gabriel jelek ya. Nah tadi kan yang saya bilang juga di evaluasi kita tadi dari statistiknya dan bagaimana sekilas dua shot on target bisa menjadi 2 gol, ini harus dievaluasi banget, harus benar-benar dievaluasi ya. Nggak gol Calafiori di menit akhir, semoga draw. Sunderland seri rasa juara betul. Saya rasa ini akan menjadi sangat-sangat akan menjadi penyemangat yang luar biasa bagi Sunderland. Lupakan cara bertahan, artinya harus terus gempur, pemain capek ganti Merino sama Saka udah nggak ada tenaga, betul ya. Jadi tadi harusnya, makanya tadi saya bilang oke, saya nggak masalah Eze diganti Mosquera, tapi kenapa Saka dan tadi yang saya bilang adalah Saka, Merino dan Trossard, salah 2 itu harus diganti. Prediksi awal dari seri besok City versus Ipul juga seri 2 sama, oke. Salah. Bentar. Ini kenapa ini? Oke ya. Di babak pertama Gabriel nggak kelihatan, kenapa milih defense setelah unggul padahal belum kill the game.
Liga Inggris selalu ada kejutan. Malas Arteta malah gak ada pergantian pemain bisa buat buying time. Betul ya. Buat saya ini kenapa kita tadi nggak harusnya ada lah gitulah buat saya ya. Nggak tahu nih Arteta lagi kenapa ini, pemikirannya apa ini yang nanti kita harus lihat ya. Itu Merino ngapain aja 90 menit, udah nggak tahu kenapa berapa kali match sebelumnya setiap Saka bantu sebelah kiri jauh lebih worse, sebelah kiri bongkar defense. Menurut gua Arteta salah banget pas masuk menit 80. Oke. Yang buat Arsenal gini tuh emang bener kata haters, Arsenal sendiri bukan lawannya yang jago. Taruh Merino sebagai target man tapi build up serangannya masih kolektif yang butuh banyak pemain, artinya Merino jadi useless, harusnya ganti Nwaneri yang bisa dribbling bola atau long shot kick. Betul. Gabriel udah ngos banget tadi sama Timber malah nggak diganti. Setuju juga, tapi tengahnya kosong pas Bang Eze diganti. Iya, oke, saya juga setuju itu. Tapi tadi sekali lagi saya nggak masalah untuk itu gitu kan. Oke, mau main, menurut saya tadi kalau memang mau main bertahan sekalian bertahan gitu kan. Kenapa enggak sekalian masukin si siapa Mosquera dan Incapie gitu kan. Oke, Incapie masuk sekalian, Miles Lewis Kelly masuk sekalian. Kalau buat saya kalau tadi memang mau main bertahan, mau parkir bus sekalian karena udah pada capek gitu kan. Nggak memberi kontribusi juga di depan gitu loh. Jadi kalau memang mau main bertahan merasa bahwa nggak ada nggak perlu lagi nyerang, ya udah sekalian Miles Lewis Kelly masukin, Incapie masukin juga gitu ya. Itu dari saya. Kenapa nggak masukin Nwaneri? Aduh, minimal Norgard untuk ya Norgard juga bisa gitu kan, masukin Norgard. Pola menyerang Arsenal menunjukkan karena satu pemain Arsenal pegang bola maka di situ membutuhkan 2-3 pemain untuk support. Kalau City menang selisih 4, semoga draw. Ya mungkin ada faktor kelelahan juga Bang. Ya saya setuju ada faktor kelelahan gitu kan. Justru karena faktor kelelahan itu menurut saya kenapa tuh tadi pergantian pemainnya nggak lebih banyak yang diganti gitu ya. Basic kalau semua biasanya nyalain doang main sana nggak bisa gitu juga Bang Kil. Kita kan di sini sebagai ya harus ada koreksi gitu loh. Kita harus sebagai fans juga kita harus memberikan koreksi. Tadi ya kalau buat saya sekali lagi kesalahannya adalah kenapa enggak ketika Mosquera masuk ya sekalian gitu loh. Kok enggak? Karena lini serangnya kita udah nggak ada, karena lini serang kita udah kecapean. Tadi kan kelihatan banget lini serang kita udah kecapean, udah nggak ada kontribusi, artinya antara butuh disegarkan atau kalau mau main bertahan sekalian masukin Mosquera, masukin Incapie, masukin Norgard gitu loh. Udah main bertahan sekalian. Ya tadi 3 itu kan tadi yang ditarik Eze, harusnya berarti siapa? Trossard sekalian ganti Norgard. Terus si ini ganti siapa? Saka, Trossard, Merino sekalian ganti dengan Incapie, Norgard dan Miles Lewis Kelly kan. Kalau memang mau main bertahan sekalian aja bertahan sekalian gitu kan. Langsung parkir bus, langsung masukin pemain bertahan kita semua. Karena lini depannya tadi itu udah benar-benar nggak ada kontribusi gitu kalau menurut saya. Jadi itu yang harusnya tadi dilakukan kalau pendapat saya. Kalau bisa long passing, tapi sayangnya udah pada pemain baru untuk sayangnya pemain yang dibutuhkan ada di Sunderland. Memang tricky juga ya, Spurs juga tricky. Nah benar, Arsenal udah kalah nafas mulai dari menit 70. Padahal 7 menit bisa buat ulur waktu pergantian pemain. Iya, betul ini ya. Kenapa malah ngasih momentum kita nggak ganti pemain ya, dengan gantian Dark Arts juga gitu ya. Kalau menurut sih kita kalah Dark Arts hari ini gitu kan. Kalah Dark Arts dalam artian mereka untuk menghentikan permainan ini lebih works gitu ya. Oke, Arteta udah panik Bang sebelum gol Trossard, lini depan udah deadlock padahal ya. Ya itu buat saya. Oke, ini saya rasa live kita tutup hari ini ya. Jadi buat saya sih ya ini selamat buat Sunderland. Ini pertandingan yang menurut saya sangat luar biasa, menunjukkan bahwa Sunderland ini memang tim yang
pantas ada di puncak ya, ada di top 4. Cara mereka bermain itu sangat luar biasa, semangatnya ada, strateginya ada, fisiknya ada. Buat saya mereka ini eh, bukan kebetulan. Jadi mereka ada di top 4 ini bukan kebetulan. Buat saya tadi sebagai apa ya, sebagai penutup harus menjadi evaluasi adalah bagaimana kok bisa 2 shot on target menjadi 2 gol. Lalu juga untuk evaluasinya adalah pergantian pemain yang harusnya menurut saya lebih lah. Harusnya kita bisa mengganti 4 pemain tapi hanya ada 1 pergantian pemain. Menurut saya itu menjadi satu kesalahan. Ya, dari saya sekian dulu. Kita tutup dulu ya live kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton ya. Dari awal sampai akhir ini saya rasa ini yang dapat poin hanya untuk yang nebak Saka doang ya. Lainnya ini tadi untuk hasil kita seri, kedua adalah untuk eh, skor pasti udah nggak ada yang bener lah ini. Tapi tadi poin hanya untuk yang menebak Saka aja ya. Oke. Dari saya sekian dulu. Terima kasih teman-teman yang udah udah nonton dari awal ya. Tadi mohon maaf banget. Saya tadi ketiduran, baru nyalain tadi pas banget gol pertamanya Sunderland ya. Eh dari saya jadi tetap terima kasih teman-teman yang hadir ini sampai di penghujung. Sebentar, sampai mana nih? Oke. Saya Osi Laksmono, saya mau undur diri dulu. Terima kasih, sampai ketemu di video kita berikutnya ya.